Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar biologi. Sebenarnya apa sih itu biologi? Istilah biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya makhluk hidup dan logos yang artinya ilmu. Berarti biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Anthony Philips van Leeuwenhoek merupakan ilmuwan Belanda yang dijuluki sebagai Bapak Biologi. Beliau terkenal atas pengembangan mikroskop dan merupakan orang pertama yang menemukan organisme bersel satu. Dalam ilmu biologi ada yang namanya tingkatan objek biologi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tingkatan yang paling kecil ditempati oleh molekul. Molekul-molekul akan bergabung membentuk suatu sel. Sel-sel akan bergabung membentuk suatu jaringan. Jaringan-jaringan akan bergabung membentuk suatu organ. Kemudian, organ-organ yang saling bekerja sama akan membentuk suatu sistem organ. Sistem-sistem organ akan bergabung membentuk individu atau sering disebut organisme. Individu-individu yang sejenis akan bergabung membentuk populasi. Populasi-populasi yang berbeda akan bergabung membentuk komunitas. Kemudian komunitas-komunitas akan bergabung dengan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup seperti air, udara, cahaya, dan lain-lain membentuk suatu ekosistem. Dan ekosistem-ekosistem bergabung membentuk bioma. Tingkatan objek biologi yang pertama yaitu molekul. Jika adik-adik masih ingat nih, tingkatan materi terendah dalam pelajaran kimia yaitu ada elektron, neuron, dan proton. Nah, jika ketiga partikel ini digabungkan, maka akan membentuk suatu atom. Dalam setiap tubuh makhluk hidup selalu mengandung atom hidrogen, atom karbon, dan atom oksigen. Nah, jika dua atau ketiga atom tersebut bergabung, maka akan membentuk suatu molekul. Berarti yang disebut molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih. Berdasarkan komposisi atomnya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan molekul yang terdiri dari atom yang sama, sedangkan molekul senyawa merupakan molekul yang terdiri dari atom yang berbeda. Contoh dari molekul unsur yaitu oksigen. Oksigen terbentuk dari dua atom oksigen yang saling berikatan. Contoh dari molekul senyawa yaitu air. Air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, itulah sebabnya oksigen memiliki rumus O2 dan air memiliki rumus H2O. Tingkatan di atas molekul yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Artinya, setiap makhluk hidup minimal memiliki satu sel atau sering disebut uniseluler. Contohnya yaitu protozoa. Di dalam sel terdapat organel-organel yang tersusun atas berbagai jenis molekul yang saling berikatan. Contohnya yaitu mitokondria, lisosom, vakuola, dan lain-lain. Sel juga mampu melakukan semua aktivitas di dalam tubuh makhluk hidup, seperti mencerna makanan, membuat energi, mengeluarkan zat-zat metabolisme, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk yang sama serta melakukan fungsi tertentu. Jaringan hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau yang memiliki sel banyak. Contoh jaringan pada hewan yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan penyongkong. Dan contoh jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan epidermis, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan jaringan meristem.
Tingkatan di atas jaringan yaitu organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki bentuk yang sama serta melakukan fungsi tertentu. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau yang bersel banyak. Contohnya yaitu jantung, hati, otak, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan dari organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya seperti sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan gabungan dari organ mulut, organ kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas yang saling bekerja sama sehingga berfungsi menjalankan pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan. Tingkatan di atas sistem organ yaitu individu atau sering juga disebut organisme. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. Nah, individu ini dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah selnya. Yang pertama yaitu individu bersel satu atau uniseluler, contohnya yaitu satu bakteri dan satu protozoa. Yang kedua yaitu individu bersel banyak atau multiseluler, contohnya yaitu seekor gajah, sebatang pohon jeruk, seorang manusia, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan individu-individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat dan waktu yang sama. Contohnya yaitu populasi gajah, populasi pohon mangrove di tepi pantai, sampai populasi manusia di dalam kelas. Tingkatan di atas populasi yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang berada pada tempat dan waktu yang sama dan saling berinteraksi. Seperti contoh pada gambar ini, pada gambar diperlihatkan beberapa populasi yang menempati waktu dan tempat yang sama. Tingkatan selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti gajah yang sedang minum atau kuda nil yang sedang mandi sampai singa yang sedang mencari makan. Tingkatan di atas ekosistem yaitu bioma. Bioma merupakan ekosistem besar dan luas yang di dalamnya terdapat berbagai macam flora dan fauna yang khas. Bioma dibedakan menjadi 8, yaitu bioma hutan hujan tropis seperti yang ada di Indonesia, bioma savana, bioma gurun, bioma kaparal, bioma padang rumput, bioma hutan 4 musim, bioma hutan konifer, dan bioma hutan tundra.